Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Totri Channel. Subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi sedikit pun dari channel ini setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tanggapan lagi. Ternyata video yang pertama itu masih banyak penolakan dari beberapa pionir yang tidak terima. Saya nggak ngerti kenapa tidak terima dengan pernyataan yang sudah saya bacakan semuanya itu dari Kortim, dari aplikasi Pi Network itu sendiri, pengumuman terkait dengan Open Network. Apa itu dia? Oke, saya mau minum dulu, santai dulu ya. Jangan emosi dulu, Bro. Oke, jangan emosi dulu, kita santai ya. Jangan lupa minum kopinya dulu. Mantap. Jadi saya akan ngobrol santai dulu untuk kali ini. Sekali lagi teman-teman, di sini saya nggak akan menyakiti hati kalian. Kenapa? Karena kalian lama-lama juga nanti akan sadar dengan sendirinya, dan sudah ada beberapa orang yang minta maaf sama saya ya di kolom komentar. Saya tuh nggak merasa menang. Kenapa? Saya hanya bilang apa adanya. Oke? Jadi Kortim kan sudah mengupdate, ya kan, hari ini sudah mengupdate informasi terbaru bahwa Open Network itu nanti diundur lagi, ya, diundur lagi. Tapi kata-kata diundur lagi itu seolah-olah masih belum paham juga, nggak terima gitu. Anda paham bahasa Indonesia, nggak ada kata-kata diundur. Kalau Anda paham dengan bahasa Indonesia, Anda pahami dong. Kortim nggak bilang diundur. Halo guys, jadi gini ya. Kortim itu kan berencana, ya kan? Berencana tahun 2024 ini berencana Open Network. Kemudian rencana itu diundur. Apakah itu bukan diundur? Kan diundur kan? Tapi karena tahun 2024 ini itu nggak memenuhi target, ya. Target Kortim itu apa sih untuk Open Network? Ini teman-teman harus paham. Di updatean terbaru sudah disebutkan lagi. Di beberapa video sudah saya berkali-kali bilang, target Kortim itu 15 juta sudah KYC, minimalnya ya, minimalnya. Karena kita tahu sendiri lah ya, pengguna Pi Network itu kan di Play Store gitu ya, kita bisa cek itu 50 juta. Artinya target 15 juta KYC itu target minimalnya, ya, bukan maksimal. Oke? Karena pengguna Pi Network kan 50 juta, masa cuma target 6 tahun guys, ya 6 tahun, proyek ini udah 6 tahun loh ya. Jadi 6 tahun ini belum kelar masalah KYC gitu ya. Oke. Nanti saya dibully lagi nih ngomong apa adanya ya kan. Ini kan apa adanya. Oke. Supaya teman-teman tuh paham gini loh. Target Kortim selama 6 tahun ya. Ini kan proyek berjalan 6 tahun. Pembukaan aplikasi KYC-nya kan belum lama ya. Kurang lebih ya berjalan 3 tahun yang lalu ya. Itu sudah ada yang KYC atau 2 tahun yang lalu lah. Ya. Nah, jadi dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini, Kortim targetnya itu 15 juta. Yang sudah KYC, itu sudah terpenuhi. Oke, update yang terbaru hari ini, bahwa dikatakan sudah 18 juta yang sudah KYC. Artinya sudah memenuhi target untuk Open Network KYC-nya. Tapi kan hanya sebatas KYC-nya. Oke, selanjutnya target berikutnya adalah 10 juta yang migrasi. Ternyata target tahun ini tidak tercapai. Oke, baru berapa? 8 juta lebih. Lebihnya tuh nggak tahu, ya entah lebih 100, lebih 200 atau berapa, ya kan? Nah, ini asumsi teman-teman ini bahkan ada yang kebalik. Katanya KYC-nya kan sudah lebih, ya kan? Sudah lebih berapa? 18 juta ya kan? Targetnya kan 15, artinya lebihnya berapa? 3 juta. Seolah-olah yang lebihan 3 juta itu untuk bisa memenuhi migrasi yang
8 juta itu jadi 10 juta kan ini lucu. Sedangkan yang itu baru KYC-nya, belum dinyatakan lulusnya. Ya kan? Masih banyak kendala lah, tentatif lah, belum di-approve lah. Gimana mau migrasi, Bro? Sisa yang lebihannya KYC itu kan nggak mungkin. Harus lulus dulu, harus lolos dulu, baru migrasi. Migrasi pun itu nggak langsung migrasi. Dia harus sudah memenuhi daftar periksa mainnet dulu, kemudian harus nunggu dulu, keterangannya 14 hari, tapi kenyataannya lebih, bahkan kadang 6 bulan. Punya saya itu 6 bulan baru migrasi. Oke, ini jujur loh ya, saya review aplikasinya. Udahlah, kalian tuh nggak usah ini ngotot gitu ya sama saya. Kemudian ini juga target core team yang ketiga adalah 100 aplikasi sudah mainnet. Kita bisa cek nih ya. Kita bisa cek ya di Pi Browser. Di Pi Browser kemarin saya cek itu baru 12 yang tertulis mainnet. Nih ya, saya akan tunjukkan sebentar. Jadi keterangan core team hari ini adalah 88 aplikasi ekosistem itu masih dalam pengembangan. Artinya, 2 target core team tidak terpenuhi. Kan ini core team sendiri, Nicholas sendiri yang mengupdate informasi ini di aplikasi Pi Network kita. Kok kalian nggak terima saya sampaikan begini gitu? Ini yang salah siapa sih sebetulnya pemikirannya ya? Nih ya, kita bisa cek nih. Oke, kita cek di Pi Browser ya. Ini target yang ketiga nih. Nah, kita bisa cek di browser, kita bisa klik explore the ecosystem ini. Oke, kita cek lagi ya. Kita tiap hari pantau nih ya, pantau. Karena memang belum 100 aplikasi yang mainnet. Ini ya, ini baru kolom 1. Ada berapa nih yang udah mainnet? 1, 2, ya kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian yang nomor 2 tuh baru 12 ya kan, masih sama dengan yang kemarin. Oke, yang tercentang itu baru Map of Pi. Yang lainnya masih tanda kuning, masih tergantung walaupun sudah mainnet. Artinya kan 88 aplikasi masih dalam pengembangan, kan core team sendiri yang bilang di updatean hari ini. Kok kalian nggak terima gitu loh. 2 ya. Yang kedua target core team 2 ini, yang pertama migrasi dan juga aplikasi 100 ini belum tercapai tahun ini. Artinya kan diundur. Kan core team berencana tahun ini mau open network. Terus nggak jadi kan, artinya nggak memenuhi target. Kan berarti diundur. Kok kalian nggak mengerti juga sih bahasa diundur? Kan core team kemarin-kemarin berencana. Artinya kan sudah punya rencana open network tahun ini, tapi sekarang ternyata targetnya tidak terpenuhi. Berarti kan diundur lagi. Kan core team sudah mengupdate informasi yang resmi, yaitu di kuartal 1. Ya, kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret. Ya di bulan Maretnya itu, guys, bukan Februari atau Januarinya open network. Aduh, gimana ya saya mau jelasinnya lagi, yang namanya kuartal itu per 3 bulan. Kuartal 1 artinya Januari, Februari, Maret. Kuartal 2 April, Mei, Juni. Kuartal 3 Juli, Agustus, September, dan Desember. Ya, kuartal 4-nya sampai Desember. Gitu. Jadi sudah disebutkan kuartal 1 itu ya Maret, Januari, Februari, Maret. Bukan Januari open network, bukan Februari open network. Itu pun rencana. Kalau yang sudah saya katakan tadi, yang sudah disebutkan core team tadi itu terpenuhi, yaitu yang migrasinya itu dan juga aplikasinya ini, yang 100 aplikasi ini sudah mainnet semuanya. Kan 88 masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau besok-besok atau sampai di bulan 3 ya, Januari, Februari, Maret. Sampai di bulan Maret itu, perjalanan sampai ke bulan Maret masih ada yang bilang, open network, open network. Itu fix pembodohan, ya. Jadi kan core team sudah mengupdate yang resmi. Kalau kalian nggak percaya lagi ya, ya udah deh, ya. Mau gimana lagi? Nanti juga waktu yang akan membuktikan omongan saya ini. Oke?
Jadi saya itu memberi edukasi yang benar apa adanya. Rencana Kortim nggak terpenuhi tahun ini, artinya diundur. Kok kalian masih ngotot? Jangan bilang diundur. Saya bingung ya mau ngasih edukasi ke kalian. Mohon maaf bener ya, mohon maaf bener ya. Jadi apa? Intinya 2024 ini gagal jadi miliarder gitu loh ya kita ini, gitu loh. Ya, akuin aja. Terus GCV itu tercapai nggak? Menurut saya nggak mungkin. Kan saya berkali-kali bilang ya, GCV itu siapa sih pelopornya? Si Doris Yin itu. Kalian percaya sama Doris Yin? Orang Cina. Yang proyek P, yang punya proyek P, Nicholas, itu aja ditanya nggak tahu harganya berapa, ya terserah lu deh gitu. So what's a pie worth? I'm curious. Oke, sampai sini cerdas. Semoga video ini teman-teman paham. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya nggak menjelek-jelekan Pi. Saya bilang apa adanya. Kan Kortim sendiri yang bilang, kan Nicholas sendiri yang mengupdate informasi hari ini bahwa kuartal 1 open networknya, ya kan? Berarti di bulan Maret. Oke, kita tunggu sampai bulan Maret. Bener atau enggaknya open network. Oke? Sampai sini paham? Semoga video ini mencerahkan. Silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga semakin paham, tidak keblinger oleh konten-konten sebelah. Ampun suhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.